Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya, saya mau menyampaikan pesan dari ibundanya Mas Alfi. Tadi saya ditelepon untuk konten-konten kreator yang lain, stop, jangan membicarakan tentang Mas Alfi dan jangan mengadang-adakan sesuatu yang tidak ada, karena kalian tidak tahu di mana dan posisinya Mas Alfi itu, kalian tidak tahu di mana. Jadi jangan mengada-adakan. Terus yang kedua kalinya, kalian kalau ingin menanyakan soal Mas Alfi, datang ke rumahnya, datang dan temui ibunya ya, temui ibunya. Stop untuk tidak membuat konten apapun, karena doa seorang ibu itu menembus langit. Doa seorang ibu itu insya Allah dikabulkan Allah. Sekarang kita hanya menunggu waktu. Semoga Mas Alfi dimanapun berada segera ingat akan siapa dirinya dan siapa keluarganya, agar segera bisa berkumpul dengan keluarga besarnya. Jadi tidak ada yang bisa memutuskan sebuah harapan seorang ibu. Jadi kalian yang tidak tahu, udahlah, kalian cari makan, jangan dengan cara membuat konten tentang orang lain lah. Buat konten tentang diri kalian sendiri dan buatlah konten tentang apa yang kalian alami. Jadi jangan terus mencoba untuk membohongin orang lain, jangan mencoba untuk mengadang-adakan sesuatu yang tidak ada. Ini pesan dari keluarganya Mas Alfi. Mohon untuk diperhatikan untuk siapapun yang membuat konten tentang Mas Alfi ya. Jadi tadi saya kaget, saya ditelepon sama ibunya. Ada salah satu konten kreator namanya Kang Ji. Ini saya sebut saja namanya Kang Ji. Kang Ji itu membuat konten tentang Alfi. Nah, mengatakan bahwasanya Alfi sudah dalam ceritanya itu mengatakan Alfi sudah meninggal, sudah untuk titip pesan ke ibunya kan gitu. Jadi kalau kalian tahu di mana Alfi meninggal, tunjukkan jasadnya pada ibunya ya, tunjukkan jasadnya pada ibunya. Terus kalian kalau tidak percaya dengan yang gaib yang nyata, cukup diem, jangan berkomentar apapun. Kasihan orang tuanya tuh ya kan, kasihan orang tuanya. Saya beserta keluarganya Mas Alfi, alhamdulillah komunikasi masih terjalan dengan baik, komunikasi berlangsung masih sampai sekarang. Jadi stop untuk membicarakan Mas Alfi lagi, biarlah keluarganya yang tahu bagaimana keadaan dan posisinya, karena ibunya ini juga sering ketemu sama Mas Alfi kan gitu. Jadi mohon untuk saling mengerti ya teman-teman, terutama untuk yang saya sebut namanya tadi, untuk segera meminta maaf kepada keluarganya. Ya, saya bukan bermaksud di sini sok ibaratnya itu apa ya, pengen cari muka, enggak. Saya
Jadi ibunya Mas Alfi itu ada satu di kontennya Kang Zi ini bahwasanya Mas Alfi ini ibunya Mas Alfi ini katanya linglung. Yang linglung berarti kan mengatakan bahwasanya ibunya Mas Alfi ini mamat, dalam artian linglung itu kan nggak waras ya kan. Padahal ibunya itu sehat, masih cantik, badannya seger, sama adiknya juga sehat-sehat, Dek Rika, Dek Nanang, terus ada satu lagi adiknya yang kecil, saya lupa namanya siapa ya. Jadi tadi sempat teleponan sama saya selama 1 jam lebih. Jadi semoga saja kita doakan yang terbaik ya. Kita doakan saja yang terbaik. Jangan memupus harapan orang tua akan anaknya. Karena Allah itu maha memiliki, Allah itu maha menguasai, dan Allah itu maha memberi, dan Allah juga maha mengabulkan teman-teman. Jadi kenapa kok sampai sekarang Mas Alfi itu belum diketemukan, ataupun ada sebagian orang yang tidak bisa menemukan? Kalian tenang saja, Mas Alfi ini sedang dimomong, karena Mas Alfi ini juga keturunannya itu terahnya itu bukan orang terah sembarangan. Jadi mbah-mbahnya Mas Alfi ini dulunya juga orang pinter, orang yang punya kedudukan. Karena Mas Alfi ini mbah-mbahnya dulu sering berbuat kebaikan, bahkan tadi saya bilang sama ibunya bahwasanya mbahnya dulu ada yang sebagai dukun bayi dan ibunya juga mengiyakan. Itu jadi karma baik itu sekarang diterima oleh cucunya gitu loh. Jadi saya di sini mohon dengan sangat bagi teman-teman konten kreator, sudah stop, jangan bahas lagi untuk Mas Alfi. Kita tunggu saja yang terbaik ya. Karena goib itu tidak sama dengan di alam dunia. Seperti dulu saya setelah hilang dari Gunung Lawu, saya pun harus beradaptasi, harus menyesuaikan diri dengan dunia. Goib itu tidak sebentar teman-teman. Saya semenjak hilang di Gunung Lawu, terus saya harus berbaur dengan dunia goib itu saya butuh waktu sekitar 5 tahunan. Jadi bukan waktu yang sebentar teman-teman. Jadi bukan waktu sebentar, kita berikan waktu untuk Mas Alfi dan keluarganya untuk bisa menerima apa yang terjadi. Ya, jadi seperti itu. Di Gunung Lawu pun tidak sembarang orang yang diambil tiba-tiba menghilang, tidak. Jadi seperti itu. Nah, di Gunung Lawu pun dalam waktu dekat ini, kalian percaya atau tidak nanti buktikan saja, akan ada yang meninggal lagi di sana. Seorang ini saya nggak tahu ya yang mana dulu yang meninggal. Kalau seorang laki-laki itu badannya akan kurus, dia nggak begitu tinggi tapi kurus pendek. Nah, kalau yang perempuan ini semoga saja tidak terjadi, karena apa ya, namanya nyawa ini kan urusannya oleh sudah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Cuman Lawu ini akan kembali mau minta korban seperti yang sebelumnya saya ceritakan, bahwanya saya tahu kapan Lawu akan meminta korban, kapan Lawu akan meminta nyawa kan gitu loh teman-teman. Saya insya Allah saya tahu, dan saya diberi tahu oleh yang Lawu bahwasanya Lawu akan meminta korban lagi. Nah, satu perempuan ini
sebenarnya dia itu belum pernah mendaki teman-teman, nanti belum pernah mendaki ya, tapi sudah mungkin pastinya dia diarahkan ke situ teman-teman. Makanya saya bilang Lawu ini bukan hanya sekedar gunung ya teman-teman, bukan hanya sekedar gunung, tetapi Lawu ini bernyawa. Lawu ini bernyawa, jadi ya percaya nggak percaya ya monggo. Terkadang saya tuh mendoakannya begini, semoga seseorang yang tidak mempercayakan hal gaib itu mbok yao suatu saat dia tuh ketemu dengan yang gaib gitu loh teman-teman, biar mereka tuh bisa merasakan rasanya, sensasinya ketemu dengan hal-hal gaib itu. Jadi seperti itu, saya tuh pengennya tuh seperti itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar menghujat gitu loh teman-teman, tidak sekedar menghujat yang gaib mana ada. Makanya saya tuh pengennya biarlah mereka yang menghujat bahwasannya gaib itu tidak ada, suatu saat ketemu gitu loh, menyaksikan sendiri gitu bahwasanya yang gaib itu ada gitu loh. Ya kita doakan sama-sama, setuju nggak teman-teman kalau seperti itu? Terus tadi saya juga bercanda sama ibunya Mas Alfi, katanya kan harus mengikhlaskan ya, harus mengikhlaskan anaknya kalau sudah nggak ada. Ya saya bilang ya jangan mau mengikhlaskan. Kalau mengikhlaskan itu kita melihat jasadnya Bu, saya bilang gitu kan tadi sama ibunya Mas Alfi. Kalau kita melihat jasadnya, kita kalaupun tidak melihat jasadnya, ada aja barang buktinya, bajunya lah, mama papa tulangnya lah, atau peralatannya yang dibawa waktu itu, ya kita baru bisa ikhlas teman-teman. Ya mana ada seorang ibu yang ibaratnya kata itu yang gembol anaknya selama 9 bulan lebih, kesana kemari dibawa digembol, terus tiba-tiba suruh mengikhlaskan anaknya. Itu yang menyuruh tuh stres apa enggak itu? Begitu ya. Jadi yang tidak tahu sudahlah, jangan berkomentar yang macam-macam. Ya, jangan yang berkomentar yang macam-macam. Kita doakan saja yang terbaik, kita bantu doa, karena Mas Alfi pun juga sering menemui ibunya di dalam mimpi. Jadi begitu ya, bukan saya di sini mau mencari wah atau apa, saya enggak. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita niati hanya untuk mencari pujian itu tidak akan awet teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Dan yang di Gunung Lawu pun juga tidak sembarangan mengambil nyawa seseorang. Jadi yang diambil itu hanyalah orang yang bersangkutan dengan peristiwa bulak peperangan. Jadi seperti itu. Makanya teman-teman semua mohon doa terbaiknya ya. Insya Allah kita hanya memohon agar disegerakan bagaimanapun keadaannya, karena seseorang yang keluar dari alam gaib itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, waktunya lama untuk dia bisa beradaptasi lagi dengan dunia barunya gitu loh teman-teman. Ya, kalau surga dan neraka, kematian dan kehidupan itu mutlak adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita jangan sampai menjadi orang yang sok keminter. Karena ketika kita keminter belum tentu kita itu benar. Ya, teman-teman ya. Mohon doa terbaiknya, dan untuk keluarganya Mas Alfi, Mas Nanang, Bapak Adik Alvin, siapa sih lu pas namanya yang kecil,
Mbak Nduk Rika. Pokoknya sehat-sehat selalu. Insya Allah nanti suatu saat ketika saya pulang ke Jawa, saya akan sowan lagi ke rumah ibu. Teman-teman mohon doanya ya, semoga semua menjadi lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.